Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Dharma Putra FAU. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa perguruan tinggi magister di Universitas Serambi Mekah dengan jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga pertemuan ini dapat kita laksanakan. Semoga mendapatkan berkah untuk kita semua. Selawat juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah dengan peralihan dari zaman masa kebodohan menjadi masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan merupakan adalah salah satu jasa daripada beliau, sehingga hari ini kita dapat berinteraksi seperti ini untuk kemudian memperoleh keberkahan. Baik, hari ini saya akan coba membuat video monolog yang merupakan salah satu tugas midterm kuliah saya dengan judul mata kuliah yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Nijar, STMT. Assalamualaikum Pak, mohon izin saya akan coba sedikit mempresentasikan ya, atau membuat video monolog. Mungkin ini adalah perdana dari saya membuat dokumentasi seperti ini. Baik, dari 10 mata kuliah, dari 10 materi yang sudah disampaikan, jadi saya coba mengambil materi kuliah keempat, yaitu dengan judul Daya Dukung Sumber Daya Alam bagi Kesejahteraan Manusia. Nah, ini menarik saya rasa. Kenapa? Karena apabila berbicara terkait dengan daya dukung, ini menjelaskan tentang dukungan, support daripada sumber daya alam atau bumi ini atau lingkungan ini di dalam menaikkan atau mendukung atau mensejahterakan kita manusia ini. Maka dari itu sebelumnya kita akan mencoba mengambil pemahaman terlebih dahulu terkait dengan judul mata kuliah itu sendiri, yaitu konservasi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, konservasi ini mempunyai definisi yaitu sebuah effort, mungkin dapat kita sampaikan, yaitu sebuah upaya dari kita manusia di dalam melakukan pengelolaan ataupun pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kemudian apa tujuan dari melakukan pengelolaan itu sendiri? Yaitu mencegah agar supaya ketersediaan sumber daya masa depan, nggak di kita saja, masa depan anak cucu kita itu terjamin ketersediaannya. Kemudian apa manfaatnya kita melakukan pengelolaan dan pelestarian ini? Manfaatnya yaitu kita mendukung keanekaragaman hayati, kemudian ekonomi serta kesehatan kita sendiri, yaitu kesehatan manusia itu sendiri. Nah, menariknya di sini mungkin kita akan lebih kerucut lagi, akan membicarakan terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini berupa krisisnya air. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat kita butuhkan, baik untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk kita konsumsi. Nah, coba kita lihat fenomena yang terjadi, bahwasanya saat ini
di Indonesia, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat krisis. Mungkin saya coba melihat salah satu pendapat atau apa yang disampaikan oleh seorang guru besar di ini. Saya coba ngelihat di IPB University, ada sebuah berita yang menyampaikan bahwasanya tahun 2024 Indonesia alami krisis air bersih. Pakar University ingatkan hal ini di Hari Bumi. Nah ini, jadi seorang guru besar di IPB University sendiri menyatakan bahwasanya perubahan iklim yang ekstrim, urbanisasi yang pesat, pengelolaan lingkungan yang kurang tepat, dan pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal akan membawa negara ini dalam krisis air bersih. Coba kita bayangkan, ketika air bersih tidak lagi dapat mendukung kegiatan serta kebutuhan dan menunjang kesejahteraan kita, maka kondisi saat itu adalah kondisi yang sangat ekstrim yang mesti kita hadapi. Kalau kita lihat fenomena saat ini, ketika hujan kita mendapati banjir, ketika musim kering kita kekurangan air. Ini adalah fakta yang dapat kita lihat bahwasanya daya dukung lingkungan ini sudah berubah di dalam mendukung kebutuhan kita, serta terjadinya perubahan iklim yang proses adaptasinya itu sendiri kita belum mampu melakukan netralisasi terhadap perubahan yang terjadi. Maka dari itu, kegiatan yang berdampak kepada terjadinya pengurangan daya dukung ini mesti kita kaji dan mesti kita pertimbangkan dan kita laksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Memang kalau kita lihat keadaan atau kondisi saat ini, dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan terhadap tempat tinggal, misalkan perumahan, itu lebih mengarah kepada perubahan fungsi atau alih fungsi daripada kondisi lingkungan atau alam itu sendiri. Kita katakan misalkan suatu daerah yang dulunya yang merupakan daerah aliran sungai, atau kita katakanlah mungkin kalau dulunya itu adalah tempat semacam ruang terbuka hijau, atau malahan yang mungkin pada saat dahulu itu merupakan daerah-daerah yang difungsikan sebagai area-area untuk penyediaan air. Nah, hari ini semua setelah berubah menjadi tempat tinggal manusia. Nah, sehingga kondisi ini akan mempengaruhi terhadap atau menjadi penyumbang terhadap salah satu kebutuhan mineral manusia, yaitu air. Baik, mungkin secara garis besar dapat kita simpulkan bahwasanya bumi tidak butuh diselamatkan, tapi kita yang akan binasa jika tidak menjaganya. Mungkin demikian video monolog singkat dari saya. Izin Bapak, mohon arahannya ke depan, perbaikan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.